Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Siti, usianya 20 tahun, alamatnya dari Malangbong? Oh benar. Baik, kalau begitu perkenalkan Ibu ya, saya Perawat Sintaro Sida. Hari ini saya dinas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Menurut catatan keperawatan, hari ini akan dilakukan pemberian pendidikan kesehatan ya Bu ya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara memberi ASI eksklusif yang baik dan benar. Baik, kalau begitu waktu yang saya butuhkan kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Apakah ditanyakan terlebih dahulu? Ya, baik, kalau begitu langsung saja Bu ya pada intinya. Sebelumnya posisi Ibu sudah nyaman belum? Belum. Baik, kalau bisa saya bantu ya Bu ya. Nah, baik Ibu, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang perilaku memberi ASI eksklusif. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ASI eksklusif, manfaat ASI eksklusif, kandungan isi ASI, dampak jika tidak diberi ASI eksklusif, dan yang terakhir cara menyusui yang baik dan benar. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah cara yang paling efektif untuk menjamin keselamatan bayi, namun masih banyak bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama kehidupannya. Nah, yang kedua yaitu ada manfaat ASI bagi bayi ya Bu ya. Yang pertama ASI sebagai nutrisi, yang kedua ASI meningkatkan daya tahan tubuh, yang ketiga ASI meningkatkan kecerdasan, dan yang selanjutnya ASI meningkatkan jalinan kasih sayang. Nah, untuk selanjutnya ada manfaat bagi ibu ya Bu ya. Yang pertama mengurangi insiden kanker payudara. Hal ini terjadi karena pada saat menyusui hormon estrogen mengalami penurunan. Sementara itu, tanpa aktivitas menyusui, kadar hormon estrogen tetap tinggi dan inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu kanker payudara. Selanjutnya yaitu untuk mencegah perdarahan pasca persalinan. Perangsangan pada payudara ibu oleh isapan bayi akan diteruskan ke otak dan kelenjar hipofisis yang akan merangsang terbentuknya hormon oksitosin. Oksitosin membantu mengkontraksikan kandungan dan mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan. Yang selanjutnya mengurangi anemia. Menyusui eksklusif akan menunda masa subur yang akhirnya menunda haid. Yang selanjutnya dapat digunakan sebagai metode KB sementara, yaitu menyusui secara eksklusif dapat menjalankan kehamilan. Rata-rata jarak kehamilan ibu yang menyusui adalah 24 bulan pula, sedangkan yang tidak menyusui adalah 11 bulan. Yang selanjutnya mempercepat kembali ke berat semula. Selama hamil, ibu menimbun lemak di bawah kulit. Lemak ini akan terpakai untuk membentuk ASI, sehingga apabila ibu tidak menyusui, lemak tersebut akan tetap tertimbun dalam tubuh. Yang selanjutnya steril, yaitu aman dari pencemaran kuman. Selanjutnya selalu tersedia dengan suhu yang sesuai dengan bayi. Nah, yang selanjutnya dia ada kandungan ASI. Yang pertama ada Fe ya Bu ya, atau zat besi. Yang selanjutnya ada mineral. Yang selanjutnya ada natrium, ada kalsium, fosfor, dan magnesium. Ada taurin, ada lactobacillus, ada ASI mengandung antibodi juga ya Bu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak jika tidak diberi ASI ya Bu. Yang pertama mudah diserang penyakit. Bagi bayi maupun ibu, kegiatan menyusui sebenarnya mampu melindungi tubuh dari berbagai serangan penyakit. Menyusui dapat menghindari 1/3 kasus bayi terkena penyakit ISPA. Yaitu selanjutnya itu mudah terkena alergi. Yang selanjutnya obesitas. Bagi bayi yang mendapatkan susu formula sejak dini atau sejak melahirkan berarti telah dikenalkan kepada gula dan lemak. Kandungan gula dan lemak dalam susu formula yang beredar di pasaran saat ini cukup tinggi. Kandungan gula dan lemak yang tinggi inilah yang menyebabkan obesitas. Selanjutnya menurunkan tingkat kecerdasan anak. Meskipun berbagai promosi yang dilakukan susu formula mengenai DHA dan kandungan lain yang mampu mencerdaskan otak begitu marak,
Namun fakta sebenarnya adalah bayi yang mendapatkan susu formula justru mempunyai kecerdasan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Selanjutnya, kerusakan gigi. Berbeda dengan anak yang mendapatkan ASI eksklusif, bayi yang diberikan susu formula akan mudah mengalami kerusakan pada gigi. Kerusakan gigi yang dialami biasanya menyerang emel gigi yang menyebabkan karies gigi. Selanjutnya, mudah marah. Bukan hanya menyerang sistem pertahanan tubuh dan kecerdasan otak anak saja, susu formula ternyata juga membuat anak menjadi mudah marah ketika dewasa nanti. Ya, selanjutnya memiliki hubungan emosional yang kurang dekat. Anak yang mendapatkan ASI eksklusif tentunya akan memiliki hubungan emosional yang jauh lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan anak yang mendapatkan susu dari botol. Selanjutnya yaitu ada cara menyusui yang baik dan benar. Yang pertama yaitu ada cara posisi bersandar. Nah, posisi bersandar merupakan posisi alami yang biasanya dilakukan ketika ibu menyusui bayi pertama kali. Selanjutnya ada posisi cradle hold, serupa dengan posisi menyusui bayi yang benar pada umumnya. Di sini salah satu tangan akan menekuk pada untuk menopang tubuh bayi, Bu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada posisi menyusui dengan cross cradle hold. Posisi menyusui yang benar dengan cross cradle hold mirip dengan cradle hold, hanya saja lengan tangan yang digunakan untuk menopang bayi pada posisi cross cradle hold berlawan dengan payudara di mana bayi menyusu. Yang selanjutnya posisi berbaring, ya Bu ya. Selanjutnya ada posisi duduk, badan bayinya duduk, ya Bu ya, posisinya. Nah, Ibu, segitu ya Bu ya. Bagaimana Ibu penjelasan yang saya berikan, apakah dapat dipahami? Begitu, sebelum saya kurang perawat, apakah ada yang tanyakan terlebih dahulu nggak? Tidak. Baik kalau begitu saya kembali lagi ke ruang perawat. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa minta tolong sama keluarga Ibu untuk manggil saya di ruang perawat, ya Bu ya. Nanti saya kembali lagi pukul 11 siang untuk melakukan tindakan selanjutnya. Baik, kalau begitu selamat beristirahat, ya Bu ya.